Wasallam kullu nabiyyin, setiap para nabi itu mempunyai da'watul mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang istijabah, yang kalau doa itu dibaca pasti Allah kabulkan doanya, pasti Allah penuhi semua keinginannya. Tetapi Nabi SAW mengatakan wahabatu da'wati, dan aku sembunyikan doaku itu. Nabi Rasul yang lain sudah gunakan semua doa itu, tetapi Rasulullah SAW simpan doa itu. Ketika Nabi SAW dilempari di Taif, ketika Rasulullah SAW dijahili orang-orang kafir Quraisy, ketika orang-orang kemudian berencana untuk membunuh Nabi SAW, Rasulullah tidak gunakan doa itu. Bahkan malaikat memaksa Rasulullah untuk berdoa saat itu, ya Rasulullah, angkat kedua tanganmu ya Rasul, niscaya Allah akan kabulkan doamu ya Rasulullah. Minta sama Allah agar Allah celakakan mereka, binasakan mereka, orang-orang yang jahat kepadamu ya Rasulullah. Tidak, disimpan doa itu Rasulullah. Pada Rasulullah dalam terancam, dalam keadaan terdesak, tapi Rasulullah tidak menggunakan doa itu. Untuk apa? Rasulullah simpan doa itu bukan untuk keselamatan dirinya. Rasulullah simpan doa itu bukan untuk kenyamanan dirinya, untuk kemewahan dirinya. Tidak. Rasulullah simpan doa itu untuk keselamatan kita nanti di yaumil qiyamah, untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Itulah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga doa itu merupakan doa istijabah yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, ucapan terima kasih kita, balas jasa kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah di setiap pribadi mukminin. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad, sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik melihat dengan jelas bahwa ini adalah pengikut Muhammad SAW. Yang kedua, dakwahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun hanya satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat kepada siapa orang yang ada di sekitar kita. Ajarkan anak kita, ajarkan saudara kita, ajarkan tetangga kita, ajarkan sahabat kita tentang satu saja sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika sholawat digelar, ketika peringatan dan perayaan Maulid Nabi SAW digelar, di tempat itu sudah diadakan yang namanya penghidupan terhadap Islam. Di tempat itu akan digemakan suara Nabi Muhammad SAW. Di tempat itu telah disiarkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kama qala Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, ahya'ul Islam, maka orang tersebut telah menghidupkan ajaran Islam. Bagaimana orang akan tahu di tempat ini ada umatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana mereka akan kenal bahwa di tempat ini ada pencinta-pencinta Nabi Muhammad SAW? Kemarin sebelum acara ini digelar, tadi sore bahkan setelah maghrib pun kita tidak tahu siapa di kampung ini yang pencinta Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika panitia Langgar Darut Taubah mengadakan acara peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW, mata kita ditunjukkan oleh Allah. Ini loh pencinta dan perindu Nabi Muhammad SAW. Wajah kita, mata kita melihat dengan jelas tentang orang-orang yang nantinya akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat dengan jelas wajah-wajah bahagia, calon-calon penghuni surga, calon-calon orang-orang yang nantinya akan mendapatkan pembelaan, pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Allah mengajarkan kepada kita,
Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada umatmu bahwa engkau tidak meminta upah, bahwa engkau tidak meminta balasan atas jasa, atas dakwah, atas kebaikan, atas syafaat yang akan kau berikan kepada umat ini. Katakan bahwa engkau tidak meminta upah, kau tidak minta balasan, kau tidak meminta apapun kecuali satu, illal mawaddata fil qurbah. Umat ini cuma diminta satu oleh Allah, agar kita bisa membalas jasa Nabi Muhammad, agar kita bisa berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Apa permintaan Allah? Mawaddata fil qurbah. Kecintaanmu, kecintaan umat ini kepada baginda melalui keluarganya Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada habaib, cinta kepada syara'ib, itu adalah satu langkah nyata ucapan terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau melihat siapa orang yang baik kepada Nabi, lihatlah bagaimana sikap dia kepada habaib, kepada syara'ib, kepada duriatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa saudara? Ini bukan kemauan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kehendak Nabi. Ingat saudara, Rasulullah itu pemalu. Rasulullah itu pemalu. Pemalunya Rasulullah SAW ini melebihi malunya seorang wanita yang dipingit. Lebih malu daripada seorang wanita yang pemalu. Lebih malu. Tapi ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Dan mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, itu merupakan asas keimanan kita orang-orang Islam. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan sempurna keimanan, tidak akan masuk iman dalam hati setiap kalian kecuali kalian mencintai aku dan keluargaku lebih daripada cinta kalian kepada segala-galanya. Bahana rojulun safana, seandainya ada seorang laki-laki yang berdiri bainal rukun wal maqam, di antara Ka'bah dan makam Ibrahim, lalu kemudian dia summa shalla wa shoma, lalu orang tersebut sholat di tempat itu, puasa di tempat itu, beribadah sepanjang waktu di tempat itu, tidak berhenti sampai mati, summa laqiyallah, sampai orang tersebut mati menjumpai Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hatinya fi qalbihi mabghudun, ada kebencian kepada keluarga dan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut pasti masuk neraka. Ada pernah lagi dilakukan, walaupun ahli ibadah, walaupun ahli sedekah, walaupun ahli sholat, walaupun ahli Quran, tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dalam hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholat kok tidak diperhatikan lagi sama Allah. Kenapa puasanya kok tidak dipertimbangkan lagi oleh Allah? Kenapa sedekahnya kok tidak diperhatikan lagi oleh Allah? Iya, karena mencintai Nabi dan keluarganya merupakan asas keimanan. Kalau imannya udah rusak, ya sudah rusak semua amalnya. Seandainya mencintai itu hanya sekedar amaliyah, ya tentu masih ada keimanan. Tapi kalau sudah asasnya iman yang rusak, dasar fondasinya iman yang rusak, semua amalnya rusak. Syafaati di ummati man ahabba ahla baiti. Syafaatku, kata Rasulullah, kepada umatku ini adalah kepada orang-orang yang mencintai keluargaku. Beruntung komplek ini. Beruntung orang-orang yang tinggal di perumahan ini. Beruntung mereka, karena di tempat ini ada salah satu duriannya Nabi Muhammad SAW. Ada tempat kita untuk menyatakan rindu kepada Nabi Muhammad. Ada tempat kita bagaimana kita mau memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Ada tempat kita bagaimana kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, paling gampang, senangkan saja keluarga Nabi Muhammad. Rasulullah akan bahagia. Begitu juga sebaliknya, saudara. Kau yang benci sama Nabi Muhammad, kau yang dendam dengan Nabi Muhammad, kau yang jahat kepada Nabi Muhammad,
maka engkau tinggal sakiti saja keluarga Nabi Muhammad, maka engkau telah membuat sedih dan sakit hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di tempat ini diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti semuanya menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.